Ya pemirsa, isu perubahan iklim merupakan salah satu topik yang akan dibahas dalam KTT G20 di Bali mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan akibat perubahan iklim akan lebih berat dibandingkan dengan dampak pandemi COVID-19. Sebelumnya Menteri Keuangan juga pernah menyampaikan aspek keuangan memiliki peranan penting untuk mengatasi perubahan iklim ini, di mana Indonesia perlu menemukan cara untuk bisa meningkatkan dan mengarahkan lebih banyak pembiayaan investasi, kemudian juga teknologi berkelanjutan yang bisa memfasilitasi aksi iklim. Dan peran negara G20 dibutuhkan dalam menurunkan emisi karbon untuk memerangi perubahan iklim ini. Temuan dari laporan transparansi iklim atau Climate Transparency Report G20 adalah kelompok negara yang bertanggung jawab atas sekitar 75% emisi gas rumah kaca. Dan berdasarkan data dari BP Statistical Review of World Energy 2021, Tiongkok menjadi negara penghasil emisi CO2 terbesar. Negara tirai bambu itu menghasilkan emisi CO2 sebesar 9,8 miliar ton pada 2020, sementara jika dilihat dari perspektif CO2 per kapita, gambarannya sangat berbeda. Tiongkok adalah negara besar berpenduduk 1,4 miliar orang, sehingga masuk akal jika negara itu akan memancarkan emisi lebih banyak. Namun pemirsa, jika dilihat emisi per kapita, rata-rata penduduk Tiongkok mengeluarkan emisi lebih sedikit daripada rata-rata penduduk di negara-negara maju. Pada 2020, emisi karbon per kapita Tiongkok adalah sebesar 7 ton. Dan sebagai perbandingan, Arab Saudi menghasilkan emisi karbon per kapita terbesar yang mencapai 16,4 ton pada 2020. Dan posisi kedua ditempati oleh Australia dengan emisi karbon per kapita yang dihasilkan mencapai 14,5 ton. Setelahnya pemirsa ada Kanada sebesar 13,6 ton. Dan persoalan ketimpangan antara negara maju dan berkembang terkait dengan perubahan iklim selalu menjadi perdebatan dalam setiap dialog internasional lingkungan. Selama ini, negara-negara maju selalu menekan negara berkembang untuk mengurangi emisi. Namun jika dilihat secara per kapita, negara maju justru menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Setelah Tiongkok, Australia, dan Kanada, negara mana sajakah yang mungkin merupakan bagian dari G20 dan menghasilkan banyak emisi? Kami tampilkan pemirsa dalam tayangan berikut ini. Berdasarkan data yang baru kami tampilkan ya, yang paling tinggi adalah Amerika Serikat 13,5 ton, kemudian disusul Korea Selatan 11,2 ton, Jepang 8,2 ton pemirsa, dan juga Jerman 7,3 ton. Ya rata-rata adalah memang negara maju gitu ya. Dan beruntung Indonesia tidak masuk dalam 5 besar negara G20 penghasil emisi karbon terbesar. Tapi kira-kira dari mana saja asal emisi karbon ini? Emisi gas buang kendaraan merupakan salah satu penyebab polusi udara. Bahkan sektor transportasi menyumbang sekitar 1/5 dari emisi karbon dioksida secara global pemirsa. Dan berdasarkan data yang dihimpun Our World in Data, pesawat merupakan penghasil jejak karbon tertinggi, terutama penerbangan jarak pendek. Ini disebabkan pesawat membutuhkan banyak energi untuk lepas landas dibandingkan saat sudah terbang. Sementara untuk penerbangan pendek, posisi pesawat saat terbang di angka relatif lebih singkat. Menurut Eurocontrol, ukuran penerbangan jarak pendek adalah kurang dari 1.500 km. Jarak menengah antara 1.500 hingga 4.000 km dan jarak jauh lebih dari 4.000 km. Kalau Anda mencermati ya, apalagi pandemi sudah usai, kemudian orang akan semakin lebih sering lagi untuk bepergian. Misalnya dalam negeri,
kita sering melakukan perjalanan ke Bali mungkin, atau ke tujuan-tujuan yang justru lebih dekat. Mungkin Anda pernah ya dari Jakarta ke Bandung gitu. Nah, ini akan dinilai meningkatkan emisi karbon juga karena tadi sesuai dengan riset gitu ya, ternyata penerbangan jarak pendek inilah yang menghasilkan emisi paling signifikan. Sedangkan pada transportasi darat, data menunjukkan pemirsa jika berkendara sendirian, terutama yang menggunakan mobil bermesin bensin, paling banyak menghasilkan emisi. Jadi mungkin Anda kalau mulai peduli lingkungan saat ini, mulai untuk mengurangi menggunakan kendaraan jika memang tidak menampung banyak orang, artinya tidak efisien gitu, hanya Anda seorang diri. Kalau bisa sekalian dengan anak-anak sekolah atau dengan mengantar istri, mungkin akan jauh lebih baik ya, agar bisa mengurangi emisi karbon. Sementara mobil yang diisi 2 penumpang akan mengurangi emisi hingga setengahnya dibandingkan dengan mengemudi sendiri. Selain itu, melakukan perjalanan sendiri menggunakan mobil pribadi juga menghasilkan lebih banyak emisi ketimbang menggunakan transportasi umum seperti kereta api dan juga bus. Dan yang kerugian berikutnya pemirsa adalah tentunya kalau sendiri kesepian ya. Data juga menunjukkan pemirsa bahwa perjalanan menggunakan kereta api bahkan dapat menurunkan emisi karbon hingga 84% daripada penerbangan jarak pendek. Adapun penerbangan jarak pendek menghasilkan emisi karbon 255 CO2 per penumpang. Mobil medium bensin 192 CO2 per penumpang. Kemudian mobil medium pemirsa diesel 171 CO2 per penumpang. Dan penerbangan jarak menengah adalah 156 CO2 per penumpang. Agak sulit ya, karena ternyata kita butuh tuh kadang menggunakan kendaraan-kendaraan tersebut, baik itu transportasi udara maupun juga darat, apalagi menjelang bulan Ramadan ini di mana kita harus pemirsa mudik. Jadi ya pasti emisinya akan jauh lebih tinggi juga. Mungkin Anda mulai bisa berpikir-pikir nih, kalau perginya jaraknya nggak terlalu jauh, misalnya ke Jogja, ke Surabaya, atau yang dekat lainnya, masih bisa dijangkau menggunakan kereta, nggak ada salahnya kalau Anda mulai saat ini memikirkan tiket kereta ya. Lantas pemirsa, berapa sih kerugian ekonomi yang diakibatkan dari emisi karbon dan perubahan iklim? Simak lagi informasi selengkapnya berikut ini. Itu dia pemirsa, selain merusak lingkungan, ternyata ada kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim dan tidak tanggung-tanggung mencapai ratusan triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan biaya yang perlu disiapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca diperkirakan mencapai 3.460 triliun rupiah atau sekitar 266 triliun rupiah per tahun hingga tahun 2030. Persoalannya pemirsa adalah APBN tidak bisa sepenuhnya membiayai transisi energi. Kerangka kebijakan ini dibuat agar dapat mengundang lebih banyak sektor swasta dan juga BUMN bisa berpartisipasi dalam pendanaan transisi energi. Lalu kenapa Indonesia punya kewajiban menurunkan emisi karbon? Ya karena Indonesia telah meratifikasi perjanjian Paris. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sampai 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional. Dan ternyata Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menghadapi risiko perubahan iklim yang paling besar. Mungkin kita bukan penyumbang terbesar pemirsa, tapi risikonya kita termasuk yang terbesar, terutama di sektor perekonomian. Untuk bisa mengurangi emisi karbon memang tidak mudah. Lalu bagaimana cara mengurangi emisi karbon ini? Setidaknya ada 2 sektor yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia untuk berkontribusi menurunkan emisi karbon di 2030. Pertama pemirsa adalah sektor kehutanan. Lebih dari 50% dari target pemerintah ada di sana, di mana pemerintah menargetkan akan mengurangi sekitar 500 juta ton CO2. Sektor kedua yang akan dikurangi adalah sektor energi dan juga transportasi. Pemerintah berencana untuk mengurangi sekitar 300 juta ton CO2. Namun untuk melakukan transisi energi tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Terlebih bahan baku listrik 65% berasal dari masih batu bara.
Dan Indonesia adalah produsen serta eksportir batu bara terbesar di dunia. Karena itulah pemirsa, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan demi bisa menekan emisi gas rumah kaca sebagai upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Pemerintah mulai menggencarkan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. PLTS atap sudah banyak dilakukan baik dalam skala besar dan juga skala kecil. Selain itu, pengembangan bahan bakar berbasis non-fosil yakni biofuel seperti biodiesel maupun juga biogasolin dan juga penerangan jalan umum pemirsa ya sudah mulai menggunakan tenaga surya serta pengelolaan sampah menjadi energi listrik juga sudah mulai digalakkan. Nah, untuk sektor transportasi juga akan dimaksimalkan bisa mengurangi emisi. Kementerian SDM berupaya mempercepat program kendaraan listrik yang dianggap sebagai solusi melepas ketergantungan energi fosil. Lalu pemirsa, sektor bangunan gedung perlu diperhatikan bagaimana membuat gedung menjadi hemat energi namun tidak melupakan aspek kenyamanan. Sektor rumah tangga juga bisa berkontribusi mengurangi emisi karbon pemirsa. Hal ini dilakukan dengan menggunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Nah pemirsa, lalu kenapa kita semua perlu mengkhawatirkan nih emisi karbon ini? Mari kita simak ulasannya dalam tayangan berikut ini. Sadarkah kalau bumi sekarang ini semakin panas? Sadarkah kalau kita saat ini lebih senang tinggal di ruangan AC? Ini adalah salah satu indikator sederhana bahwa ancaman pemanasan global semakin nyata. Jika semua pihak berkomitmen bisa mengurangi emisi karbon, tentu akan membuat bumi ini menjadi sehat. Pengurangan aktivitas pembalakan hutan akan membuat hutan Indonesia kembali menjadi bagian dari paru-paru dunia. Dengan sendirinya, ekosistem flora dan fauna akan terus terjaga. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi lebih sehat karena jejak karbon bisa dikurangi melalui perubahan gaya hidup, transisi energi, dan lebih menghargai alam. Karena menjaga keseimbangan alam menjadi kunci agar kita tidak semena-mena lagi mengeksploitasi alam. Berbagai sumber, iDek Channel.